Halo sahabat Nalanda, selamat datang di Nalanda Podcast, tempat kita berbagi kisah inspiratif, pengetahuan, dan cerita-cerita menarik penuh makna. Bersama saya Sukitha, pastinya bahagia. Dan pada episode Nalanda Podcast kali ini saya ditemani oleh Bapak Steve Sujatmiko. Halo. Oke, halo Mas Steve. Hey, Sukita. Ini perdana ya, kita jadi MC di Nalanda Podcast kali ini. Betul, dan semoga bukan yang terakhir ya. Betul sekali, semoga selalu berlanjut ya. Oke, nah Pak Steve, hari ini kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini seorang akademisi dan juga praktisi kesehatan pengobatan timur, khususnya di body space medicine. Oh, betul. Saya sudah kenal Jinsei Hilman 5 tahun lebih ya. Dan menurut saya beliau adalah salah satu putra bangsa yang yang sangat mumpuni. Dan sebelum saya lupa, Jinsei, congratulations ya. Untuk degree-nya, PS2-nya, saya lupa sama sekali. Ini berkat Pak Steve juga. Oke, selamat datang Jinsei Hilman di Nalanda Podcast. Ya, terima kasih. Nah, bagaimana kabarnya Jinsei Hilman hari ini dan juga Pak Steve? Oh, saya sangat oke. Tapi kalau saya lihat Jinsei Hilman ya, selalu oke, gitu ya. Bahkan setelah 5 tahun tuh wajahnya makin lama makin segar. Oh iya, ada aura-aura positif kah? Wah, sangat positif. Positif sekali. Beliau nggak usah ngomong ya, kita berdekatan dengan beliau aja positif. Terpancar energinya. Oke, baik Jinsei dan juga Pak Steve, sebelum kita masuk ke hal-hal yang lebih teknis, saya ingin memulai obrolan santai kita hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan terlebih dahulu, yang dekat dengan keseharian kita tentunya nih. Nah, Pak Jinsei Hilman dan juga Pak Steve, setiap orang pasti punya suatu bidang yang disukai nih, entah itu bidang kesehatan, olahraga, ekonomi, dan yang lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita ke Jinsei Hilman sendiri, apa yang membuat Jinsei tertarik untuk ke pendekatan kesehatan timur ini? Boleh diceritakan ke kita, Jinsei? Wah, ini sangat menarik. Sebenarnya background saya insinyur di bidang mesin. Oh. Ya, tapi pada saat saya mendalami tentang kesehatan ini, ternyata antara mesin dengan tubuh manusia itu ada korelasi ya, sama persis sebenarnya. Ya, kalau saya lihat anatomi tubuh manusia dengan mesin, semua mesin itu didesain sesuai dengan anatomi manusia. Kinerjanya juga sama. Jadi setelah saya mulai memasuki pelajaran dengan Chinese medicine dan juga mengenai kesehatan, ternyata ini luar biasa. Jadi saya akhirnya mulai tertarik juga. Akhirnya saya kuliah lagi di Nalanda, yang mengambil untuk kesehatannya dan juga berlanjut dengan kuliah di tempat lain. Seperti itu. Itu persis yang dikatakan oleh Sir Isaac Newton, Jinsei, sekitar abad 17 yang lalu gitu ya. Dia mengatakan bahwa kalau sebelum dia, semuanya itu tidak dapat diramal gitu ya. Setelah dia, maka dia mengatakan bahwa segala sesuatu, terutama alam semesta, mesin, dan lain-lain, itu ternyata ada aturan-aturannya sendiri. Dan kalau kita melanggar, maka kita harus siap untuk menerima akibatnya. Jadi yang Jinsei katakan itu nyambung sekali dengan apa yang dia katakan gitu ya. Bahwa ada cara jalannya gitu. Tubuh manusia juga punya mesin gitu ya, punya jalannya sendiri ya Jinsei. Betul. Di dalam Huangdi Neijing itu pernah ditulis ya bahwa itu dikatakan qi. Waktu saat dunia masih belum mengenal sel, dia mengatakan di tubuh manusia itu ada mesin energi. Ya, qi itu kan energi, qi itu mesin. Jadi ternyata di tubuh kita itu sel itu sebenarnya mesin energi semua. Begitu banyak miliaran sel di tubuh kita, itu semua menghasilkan energi. Jadi mengatakan di Huangdi Neijing ada qi, mesin energi. Jadi diketahui setelah modern ini mengatakan itu sel. Jadi sebenarnya korelasi antara Chinese medicine dengan konvensional itu sebenarnya udah ada link. Oke. Itu. Terus bagaimana kita mendeteksi ada tidaknya qi di tubuh seseorang, atau apakah sudah pasti ada, cuman qi itu sedang dormant aja, sedang tidak aktif? Selama manusia hidup, pasti dia ada energi karena selnya bergerak, memancarkan energi. Kita kan sekali lahir kita diwariskan oleh orang tua. Ada diberikan namanya yin qi, energi prenatal. Ini yang menjaga kondisi ginjal kita. Ya, kedua ginjal kita itu dilindungi oleh yin qi.
Yin Qi ini ada di pusat di Mingmen, di pusar punya belakang, pas di belakangnya itu ada titik Mingmen. Namanya Mingmen. Men itu pintu kehidupan. Gitu. Disitulah kita sekali lahir sudah diwariskan oleh orang tua. Makanya disebut energi prenatal. Yin Qi ini. Nah, kemudian kita ada lagi energi yang postnatal. Sesudah kelahiran kita makan dari nutrisi dan kita hirup dari udara. Nah, inilah yang bertemu gitu. Dari limpa kita itu mengolahkan, memisahkan saripati makanan yang bersih sama yang kotor. Yang kotor dibuang ke bawah, yang bersih diolah, diubah menjadi energi, dikirim ke paru-paru, bertemu dari udara oksigen kita. Sehingga bergabunglah di paru-paru, dia bernama Chongqi. Dari Chongqi ini dia turun ke Tantien. Gitu. Dari Tantien ini ketemu lagi dari Yin Qi dari ini. Baru jadi Chen Qi. Nah, Chen Qi ini ada yang biasa dikatakan energi murni yang biasa orang latihan Qigong ya, simpan sehingga membangkitkan imunitas tubuh kita. Gitu. Di sinilah kita ada pertahanan tubuh di luar dan pertahanan tubuh di dalam. Ibarat punya sapam di luar dan punya sapam di dalam. Gitu. Nah, saat ini yang akhir-akhir ini kan sepertinya setelah era pandemi ya, Shinsei ya Sugita ya, itu kan banyak kasus ya. Banyak kasus, saya tadi pagi baru baca gitu ya, bahwa buntut dari pandemi itu masih berlangsung gitu. Dan banyak sekali orang yang tadinya tidak punya penyakit mendadak mengalami macam-macam penyakit gitu ya. Termasuk autoimun gitu. Autoimun itu mendadak bangkit. Bagaimana itu penjelasannya dari sisi kesehatan timur ini? Qi itu ya. Nah, ini sangat menarik sekali ya, Pak Steve bertanya. Ini sangat menarik. Nah, kita lihat kalau kita belajari tentang teori yin yang, itu adalah teori keseimbangan, kan? Yin sama yang itu harus seimbang. Di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin. Jadi tidak ada eksak sesuatu. Nah, inilah teori keseimbangan. Tubuh kita pun sama. Kalau tubuh kita punya keseimbangan, kita nggak mudah diserang penyakit. Yang tadi yang saya katakan bahwa Chen Qi kita membuat pertahanan tubuh itu dalam kondisi kita seimbang, gitu. Kalau tidak ada keseimbangan, misalkan muncul ada kelembapan di badan kita, muncul ada panas di dalam kita, muncul ada angin di dalam tubuh kita, ada tidak keseimbangan, sehingga membuka peluang pandemi itu masuk. Apa aja, Shinsei, yang kita lakukan yang membuat tubuh kita tidak seimbang atau seimbang? Nah, kita kan ada 4 dasar. Sebenarnya satu akibat dari pikiran. Pikiran Stres, kita, gitu ya stres, segala sedih. Ya, itu kan di Chinese medicine ada bilang 5 emosi kan. Nah, kemudian kita juga dari makanan. Dari makanan ini, kalau yang suka makan gorengan aja, suka makan panggangan, suka makan pedas, atau minum air es, itu membuat ketidakseimbangan di dalam tubuh kita. Kayaknya ada yang barusan makan gorengan deh pagi ini. Kayaknya ada sih. Makanan kesukaan semua orang. Iya. Maka dari itu ya boleh makan, tapi jangan banyak. Gitu. Ya kan? Lalu? Kemudian yang ketiga, ini akibat cuaca. Sekarang perubahan cuaca begitu drastis kan? Sore hari tiba-tiba hujan, siang terik panas gitu. Nah, ini perubahan-perubahan ini, kadang-kadang tubuh kita kan, kita adalah makhluk alam semesta. Kita adalah bagian dari alam semesta. Kalau kita dulu belajar matematik tuh ada irisan, ada di dalam. Iya, betul. Kita adalah bagian dari mereka. Segala perubahan alam semesta mempengaruhi kondisi tubuh kita. Di dalam Chinese medicine juga dikatakan, kalau di luar panas, dalam kita dingin. Terus dia melawan keseimbangan ini. Di luar dingin, dalam kita panas. Makanya orang bule pakai salju, dalam kondisi salju dia makan es krim, nggak apa-apa. Iya kan? Karena tubuh kita tuh selalu meseimbangkan. Nah, disinilah cuaca berubah tiba-tiba, tubuh kita nggak bisa mengejar kadang-kadang. Langsung dia, karena ada yang tadi ada panas, ada dingin di dalamnya, tidak seimbang, tidak cepat merubah, sehingga dia mudah diserang oleh patogen dari luar. Pada saat kita tidak seimbang itulah kita sedang rawan ya, rawan. Ya. Chen Qi kita berarti lemah. Iya, pada saat itu. Iya, di tubuh kita kan ada Wei Qi, ada Ying Qi namanya. Wei Qi itu pertahanan di luar, Ying Qi itu di dalam. Jadi di dalam hal ini pertahanan tubuh kita, Wei Qi-nya lemah, penyakit itu mulai nyerang.
Kalau penyakit nyerah, Bobol ya, pintu pertahanan pertama makanya udah pori-pori bobol kita kan bisa terbuka. Kalau kita bangkis kan terbuka tuh, masuk angin kita. Oh, oke. Iya kan? Iya. Gitu. Oke, Itu oke. berarti kesempatan si patogen itu masuk. Oke. Dia bisa masuk melalui hidung, melalui mulut, melalui pori-pori. Oke. Gitu. Banyak tempat Lalu ya. faktor yang keempat, Faktor keempat ini masalah karma. karma. Apa yang kita tabur kita tuai. Oke. Jadi Kita bertuai. kalau setiap penyehat atau shinsei ataupun dokter pasti akan ketemu sebenarnya masalah ini. Oh, oke. Gitu. Jadi ada penyakit-penyakit yang didiagnosis secara medis semua normal. Tapi kenapa dia sakit? Oke. Gitu. Jadi Shinsei, sorry ya, Sugita kalau Silakan, tadi mau tanya, silakan. saya lagi Saya tertarik senang banget. sekali nih. mendengarnya seperti Ya. lagi kuliah ya. Oh gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita tahu apakah ada tahap-tahapnya ya Shinsei, sehingga kita tahu bahwa kita sedang akan sakit atau kita sudah sakit, kita sedang tidak seimbang kayak gitu. Apakah ada tahap-tahapnya kayak gitu? Sebenarnya ketahuan. Ye Tianshi, ya Shinsei Ye Tianshi dulu mengatakan dia ada 4 tahapan yang dikatakan Wei, Qi, Ying, Xie. Wei itu pertahanan di luar, Qi itu dia menyerang Qi, Ying itu udah menyerang organ dan nutrition, Xie itu menyerang darah. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama itu gimana? Wei Di itu depan- pada saat si penyakit mau masuk ke badan kita nih censi kita lawan, makanya kita timbul demam. Timbul demam. Kedokteran konvensional mengatakan imunitas kita melawan penyakit itu, maka dia naikin temperatur tubuh untuk melawan itu. Oke. Pada saat si penyakit mau masuk, dia ada pertahanan qi kita lawan itu, sehingga kita timbul demam, Oke. ya kan? Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam, Itu mulai demam tahap itu kedua sudah nih. hilang. Mulai Iya, tahap kedua, iya. demam itu sudah hilang. Dan ini yang sering salah artikan pada saat pandemi COVID kemarin. Dia katakan badan saya lemas, tapi saya nggak ada demam, saya bukan COVID loh. Gitu. Padahal penyakit itu udah udah di masuk. dalam. Udah, Oke, iya, oke, di oke. dalam. Ini yang sering disalahartikan. Padahal kalau penyakit sudah di dalam, ibarat maling sudah di dalam, kita udah Oke. lemah berarti. Udah nggak ada perlawanan kan? Oke. Nah, karena itulah kita lesu, capek, aduh kok lemes ya, terus BAB, mencret. Karena terserang tuh, kita udah makin qi-nya lemah. Oke. Ya, mau tidur terus gitu. Nah, itu masuk diserang di qi. Ya, Begitu satu tahap lagi dia masuk ke tahap yin, ketiga nih. tahap tiga, dia mengganggu nutrition. Oh. HB darah turun nanti semua. Oke. Semua dia punya sel darah putih turun, Oke. ya. Semua terganggu tuh. Oke. Nah, satu tahap lagi dia masuk ke qi, ke darah. Sudah masuk ke darah. Nah, kalau itu ke darah ini di dalam Chinese medicine dikatakan sudah sangat berbahaya. Oke. Dia darah kita bergumpal, di dimernya tinggi sekali. Oke. Gitu. Banyak yang terjadi stroke segala macam dan merusak organ-organ kita. Oke. Ini yang berbahaya. Maka itu 4 ini harus diperhatikan. Oke. Tetap jaga kesehatan ini. Iya. Nah, Shinsei ini kan menarik sekali ya. Iya, betul, Jadi betul. ada ada 4 pertahanan, kemudian ada 4 tahap gitu Iya. ya. Untuk 4 hal yang bisa membuat kita sakit itu kan yang pertama stres gitu ya. Kemudian apa yang kita makan, kemudian keseimbangan Cuaca. ya, apa yang kita, dan keempat itu karma. Bagaimana olahraga itu bisa membantu kita untuk itu Shinsei, menguatkan daya tahan kita kalau dilihat dari sisi Chinese medicine. Ini seru juga kalau masalah olahraga. Iya. Gitu. Zaman dulu ada bahasa Mandarinnya. Senming secai yintung katanya. Kehidupan ini tergantung olahraga. Oh, gitu ya, Ya. malah ya. Tapi ini masih belum tepat. Kalau kita lihat ya, banyak olahragawan dari Olimpiade ternyata umur 30-an sudah meninggal Iya, kadang-kadang. betul. Entah dia sudah tidak dipakai lagi gitu. Kenapa? Karena sel kita ini membelah terus. Kalau sel kita yang tadi satu inti sel, dia membelah habis. Oh, habis. Apa Yang lebih cepat habis? tua. Gitu. Apanya yang habis? Kita punya DNA tuh terbelah terus di. Oke. Akhirnya habis sel kita Oke. gitu. Oh, jadi ada batasnya ya? Iya. Jadi kalau kita bicara olahraga, sebenarnya ada satu istilah lagi, senming secai si pao te yin tong.
Oke. Katanya bahwa kehidupan ini tergantung olahraga sel. Jadi sebaiknya sama-sama ya, Sensei. Karena kalau orang tidak berolahraga, ototnya tidak olahraga, akan ada kehilangan otot ya. Massa ada kehilangan massa otot kayak gitu ya. Jadi yang paling baik mungkin dua-dua dilakukan ya. Dua-dua dilakukan, tapi yang olahraganya tidak memakai beban terlalu berat. Atau pakai beban tubuh sendiri. Misalnya kita senam, yang latihan senam, olahraga. Nge-gym gitu ya. Jangan itu yang berat. mungkin, Kalau yang berat itu cepet habis kita. Oke. Rusak kitanya saya. Oke. Saya sendiri juga pernah ikut latihan binaraga dulu. Makanya badannya masih tersisa. Masih kelihatan keker ya? Mana itu. Itu waktu zaman SMP. SMP seneng gitu. Sudah ada ya? Kayak gitu ya? Iya, waktu itu di Chandranaya itu. Oke. Nah, Sensei, apakah ada perbedaan antara wanita dengan pria dalam hal Chinese medicine? Seperti dalam sebenarnya di penjelasan teori I Ching maupun turunannya sampai ke Huang Tin I Ching itu ada, ya. Jadi ada perkembangan pertumbuhan, namanya ilmu tubuh kembang anak. Ya kan, kalau laki-laki dia pertumbuhannya 8, kelipatan 8. Kalau wanita kelipatan 7. Makanya kalau akhir balik 14 itu wanita mulai ada menstruasi. Begitu dia masuk ke 7 kali 7, 49, itu masa berakhirnya menstruasi. Jadi kalau pria 8 itu paling bagus, dia itu yin sama yang-nya seimbang. Jadi makanya perkembangan anak dari 1 sampai 8 ini harus dididik dengan baik. Gitu. Dari 8 sampai ke 16 itu memang masa perkembangan dia punya anatomi ya. Sampai 16 itu ke 24 itu paling yang-nya berlebihan anak laki-laki. Dan susah diatur. Jadi orang tua sering salah. Jadi mengatakan ini anak bandel. Padahal bukan, karena memang dia yang sifatnya bergerak kan. Kalau yin sifatnya pendiam. Gitu. Jadi apakah yin itu lebih banyak di wanita gitu maksudnya? Enggak juga. Cuman itu diistilahkan yin yang itu. Tapi yang wanita juga ada keseimbangan yin. Makanya kalau kita belajar Patwa ya, itu kan ada garis yang 2 putus itu yin, garis yang 1 panjang itu yang. Nah, itu berubah terus setiap tahun berubah. Gitu ya? Iya. Makanya kan dia 64 kan semuanya. Gitu. Ada perubahan. Itu kalau pelajaran itu panjang lagi pasti nanti. Jadi kita belajar. Jadi kita itu komplit berubah setelah 64 tahun gitu. Iya. Setelah 6 nah, tahun masa kritis pria itu di 64. Di 64 itu yin semua kita masuk. Jadi kalau usia 64 itu jangan diforsir. Sampai usia 76. 12 tahun itu 12 tahun ke depan itu mesti jaga. Itu harus jaga ya. 76 dia, soalnya dia yin semua. Jadi kalau sampai 72 dia mulai nambah yang-nya lagi tuh. Artinya apa? Di dalam tubuh kita sehari-hari. Itu kalau kita yin terus itu. Kita cepet gampang terserang penyakit. Ya, karena lemah di situ. Kita adalah yang kan gitu. Itu akan keganggu dia. Gitu. Nah, wanita juga sebaliknya kan, dia kalau yang-nya berlebihan, dia nanti emosinya seperti orang masa setelah menopause itu dia kan emosinya nggak terkendali, kadang suka gampang marah. Yang berlebihan. Itu mulai umur berapa itu Sensei untuk wanita? Kalau wanita 49. 49 itu. 49. Dia masa selesai dia punya menopause. Sangat menarik. Luar biasa nih, saya yang mendengarkannya seperti sedang kuliah ya. Dan mungkin sahabat Nalanda yang menyaksikan juga sama seperti saya ini ya. Menarik sekali. Nah, Sensei, kalau kita dengar dan juga saksikan nih, sekarang masyarakat juga banyak yang tertarik nih dengan pengobatan timur ini, Sensei. Nah, kalau menurut Sensei, kenapa banyak orang yang sekarang mulai tertarik dan melirik kesehatan timur ini? Karena kita belajar tentang teori hukum alam semesta sebenarnya. Kita mengenal alam semesta. Guru saya mengajarkan, kalau engkau ingin mengetahui tentang diri kamu, pelajarilah hukum alam semesta. Tapi kalau ingin tahu hukum alam semesta, belajari di dalam diri sendiri. Gitu. Dalam ya itu ya. Jadi kedua-duanya saling terkait sama lain. Makanya kita meditation kan masuk ke dalam kan. Nanti kita bisa tahu semua di luar. Seperti itu. Keren. Nah, bagaimana menghubungkan Chinese medicine dengan meditation? Sebenarnya kalau kita lihat dari zaman dahulu, Pian Xie misalkan 400 tahun sebelum Masehi sudah ada. Beliau itu punya kemampuan spiritual yang sangat tinggi.
Terus kemudian kita lihat lagi Huatuo 100 tahun sesudah Masehi. Beliau juga jago. Bisa operasi, bisa tahu lihat ada tumor apa enggak dengan mata dia, batin dia langsung dia. Jadi orang zaman dahulu Xiu Lian namanya. Xiu Lian itu dia Xiu Xin Yang Xing Cita Wang Wo. Bersihkan hati, jaga perilaku, banyak kumpulin kebajikan dan menaklukkan diri sendiri. Oke. Gitu. Jadi kalau saya percaya tentang kelahiran kembali gitu ya. Ya pasti dong. Pasti ya. Pasti. Berarti yang tokoh-tokoh yang hebat-hebat itu ya, nanti pada waktu dia lahir kembali itu sudah punya itu ya. Punya keahlian. Sudah punya keahlian itu ya. Seperti guru saya, beliau kan dari usia 9 tahun, ya pada saat sakit, saat itu dia ikut serta dengan salah satu shinsei yang ahli tusuk jarum cuma 1 jarum. Usia 13 dia sudah hebat mengobati orang. Usia 16 dia sudah dipanggil dokter dewa kecil. Wow, berarti kemampuannya yang dulu kebawa ya? Kebawa. Sensei? Pasti dalam kehidupan masa lampau dia pernah menjadi seorang. Kita kan nggak tahu. Makanya kalau di China ada yang jago seperti itu dikatakan Huatuo kecil. Oh, wow. Kan Huatuo kan terkenal kan. Iya. Oke. Seru kan kalau kita baca tentang sejarah Huatuo aja seru gitu, menarik. Iya. Betul. Cuma sayang. Samko itu ya? Iya, cuman sayangnya Huatuo dibunuh oleh Cao Cao. Iya. Karena Cao Cao ada tumor di otak, sakit kepala, dia katakan ini mesti dioperasi. Gitu. Pada saat dioperasi, waduh, you mau bunuh saya nih. Akhirnya tangkap lah Cao si ini Huatuo-nya. Dipenjarain, setelah itu dibunuh. Wah, gitu. sayang ya? Iya, dan buku-bukunya dibakar. Tapi ada 2 versi, katakan bukunya satu dibilang dibakar oleh Cao Cao, tapi ada satu bilang lagi mengatakan sebenarnya Huatuo itu titipin ke sipir penjara. Tapi sipir penjara begitu bawa pulang, istrinya kaget, takut. Kalau ini ketahuan raja, dia bisa dibunuh semua. Akhirnya istrinya bilang bakar aja katanya, dibakar lah. Padahal di situ ada salah satu teori Huatuo mengenai mafeisan, anestesi. Jadi dia mungkin penemu anestesi pertama di dunia ya. Keren. Beliau itu punya kemampuan bisa anestesi operasi cukup dengan mafeisan dia. Dan formula ini sampai sekarang nggak ada yang bisa ungkap. Walaupun ada tahu beberapa resep, tapi nggak bisa persis sampai sama seperti Huatuo. Aduh, sayang sekali ya. Gitu. Soalnya kan dulu nggak bisa dibuktikan kan ya, gimana caranya itu. Di Yunani itu ada Shinsei, apa namanya? Dewa ini Zeus ya. Dewa Zeus ya. Jadi dia takut bahwa istrinya Metis itu apa namanya tahu segala sesuatu tentang dia gitu kan ya. Jadi akhirnya sama dia terus dimakan istrinya itu. Dan istrinya karena juga dewa ya, maka istrinya itu tidak meninggal. Istrinya tinggal di kepalanya. Nah, dari situlah maka Zeus itu mendapatkan wisdom gitu ya, karena istrinya yang ngasih tahu gitu. Ini gini, ini gitu gitu ya. Nah, suatu hari dia dengan Metis istrinya itu mendapatkan anak. Anaknya ini adalah wanita atau dewi yang paling bijaksana di seluruh sorga Yunani ya, yaitu Dewi Athena. Ya, dan dari kepalanya Zeus itu Dewi Athena keluar dan dia menjadi Dewi kebijaksanaan di Athena. Jadi ketika Shinsei cerita tentang Huatuo gitu ya, tentang Cao Cao gitu ya, wah saya langsung inget itu. Connect. Oke, Shinsei dan juga Pastip, ini menarik sekali ya perbincangan kita semakin ke dalam. Nah, tapi untuk bagi sebagian kita nih yang sahabat Nalan yang mendengar ya kan ya Shinsei ya, mungkin masih awam juga nih yang baru mengetahui tentang dunia kesehatan untuk pengobatan timur ini. Nah, dari pengalaman saya sendiri nih Shinsei yang pernah di Nalanda ini kan ada Geria Sehat Nalanda nih Shinsei. Nah, saya pernah mencoba terapi di sana dan mendengar ada 2 istilah yang sering banget diucapin oleh terapisnya dan juga pasiennya. Ada istilah yang pertama itu ada TCM, Traditional Chinese Medicine, sama yang kedua tuh BSM, Buddhist Based Medicine tuh. Nah, mungkin bagi kita yang awam nih kan belum tahu ini apa gitu ya. Sebenarnya TCM sama BSM ini apa? Apakah sama ataukah mungkin berbeda? Nah, mungkin Shinsei bisa menjelaskan nih kalaupun berbeda, bedanya apa gitu. Ya. Sebenarnya basic dasar dari body space medicine adalah Chinese medicine, TCM. Ya, dikatakan tradisional Chinese medicine.
di China sendiri kan sebenarnya tradisional ini udah nggak tradisional lagi. Pengetahuannya juga udah makin tambah kan. Iya. Gitu. Cuma ada basic-basic yang dasar, terutama tetap mengacu kepada Huang Tinei-Ching. Dasarnya itu. Ya. Jadi dasar teori keseimbangan, di dalam tubuh kita ada yin yang, ada defisiensi, ada excess. Ya seperti itu sama dasarnya. Nah, cuman di body space medicine ini mengungkapkan lebih. Karena dunia konvensional sekarang sudah bicara tentang sel. Kalau kita bicara di Chinese medicine tentang sindrom, mengenai sindrom panas, sindrom dingin, ini untuk mengeling pada konvensional agak susah. Seperti ada satu tembok yang membatasi. Kalau kita bicara tentang sel, nggak ketemu nih. Gitu. Nah, di body space medicine ini satu langkah lebih maju untuk melihat tentang sel. Mengungkap penjelasan dari tradisional Chinese medicine. Misalnya teori yin yang. Di yin sama yang sebenarnya kalau kita mau menilik ini, di konvensional juga ada, ya kan? Arti dasarnya bukan kita lihat yin yang ya, tapi adalah masalah disebut keseimbangan. Gitu. Kalau dingin dan panas ini selalu harus dia berada sama di tubuh kita. Kita ada antioksidan, ada oksidan. Dua-duanya tetap harus berdiri sama. Itulah disebut teori keseimbangan tubuh kita. Kalau misalkan kita punya imun berlebihan, ya terlalu aktif, jadi autoimun kan, gitu. Tapi imunitas kalau kita rendah, maka akan terjadi gampang masuk penyakit seperti itu. Nah, ini juga harus seimbang. Jadi kita tidak bisa mencapai sesuatu tanpa keseimbangan. Contohnya lah, kalau di dunia ini orang baik semua, apakah kita bisa naik jadi mencapai jana atau menjadi tingkat ini? Nggak bisa, nggak ada parami kita. Iya kan? Bahkan dewa pun mesti turun ke bumi untuk menampung parami baru dia. Jadi lahir dari manusia lagi. Karena di sana nggak ada untuk melakukan itu. Nah, inilah seperti itu, kita bahwa teori yin yang ternyata di sel kita ini berfungsi sebenarnya yin sama yang. Sel kita meregang, mengkerut, meregang, mengkerut. Pada saat meregang, dia menyerap materi. Yang saripati makanan yang kita makan ini, dia masuk. Begitu dia mengkerut, dia mengkonversi materi ini jadi energi dipancarkan keluar sel. Makanya kita ada tenaga, habis makan kita ada tenaga lagi nih. Di dalam kita ada mesin energi. Ibarat mobil 6 silinder, mungkin 10 silinder, dia harus sama tuh seimbang. Kalau sel ini tidak seimbang, maka terjadi ketidakseimbangan di tubuh kita. Nah, ini teori ini yang masuk diserap oleh sel, sama dipancarkan keluar sel, ini harus seimbang. Masuk 50, keluar harus 50. Itulah disebut teori yin yang. Dia macet di dalam, artinya yin. Dia macet di luar sel, artinya yang. Gitu. Jadi yang masuk sama yang keluar harus seimbang, dia nggak boleh macet. Kalau dia macet di dalam sel, dalam jumlah besar, lama mengumpul, ini jadi tumor. Gitu. Makanya ada istilah tumor dan kanker. Gitu. Pada saat si energi ini macet di luar sel memenuhi seluruh ruang sel, maka dia akan bisa jadi sel ini jadi kanker. Artinya seperti ini. Sekarang kita kan duduk bebas nih, ya kan? Tiba-tiba masuk 1000 orang di sini. Kira-kira positif akan berontak nggak? Marah nggak? Berontak, ya. Berontak. Sesak. Pada saat marah, positif dianggap, wah ini berbahaya nih selnya, perlu dimatiin nih. Gitu. Iya. Padahal ruangan yang bermasalah, kita harus bersihkan ruangan ini, positif akan kembali normal. Gitu. Nah, itulah disebut macet di luar sel. Maka kalau dia macet di luar sel terus-menerus, sel ini yang tadinya bebas bergerak, berubah perilaku. Jadilah ganas dia. Dianggap sel kanker. Sebaliknya kalau di dalam, itu jadi tumor. Kapan sih, Shinsei, terjadi dari luar masuk ke kanker? Apakah sebabnya berbeda atau? Nah, sel kita ini kan tadi yang dipengaruhi 4 itu tuh. Dari pikiran, dari makanan, dari cuaca, dari sebab akibat, ada genetik kan yang dibawa. Itu ya sebabnya. Iya. Oke. Nah, itu masalah genetik seru lagi kalau tentang DNA. Gitu. Oke.
Baik, nah Sinse dan juga Pastip, ini menarik ya. Aduh, saya jadi terwow-wow ini mendengar penjelasannya. Baik, selanjutnya saya Baru mau... tahu ya bahwa Nalanda punya orang seperti Sinse. Betul, Ilmuwan ya. saya melihatnya pun rasanya, wah luar biasa seperti harta karunnya Nalanda juga ya. Iya. Siapa dulu gurunya? Dosen-dosennya itu positif salah satu dosen. Keren, Dokter keren. Willy itu. Oke. Ya kan, banyak dokter-dokter hebat yang mendukung saya. Betul. Nah, ini saya mau tanya nih Sinse, mengenai ada satu istilah yang memang sudah cukup umum dikenal oleh banyak orang nih. Ada yang namanya pengobatan barat nih Sinse. Nah, kalau kita yang tadi kan ada BSM sama TCM itu kan pengobatan dari timur. Nah, kalau kita setarakan kan mungkin sama pengobatan barat dan timur nih seperti dunia yang berbeda nih Sinse sama Pastip. Nah, kalau mungkin Sinse bisa jelaskan nih apa sih perbedaan cara dari keduanya ini antara pengobatan barat dan juga timur ini? Sebenarnya sih di dalam teori ini kan karena udah maju, orang melihat dengan cara-cara peralatan yang modern. Ya, kalau Chinese medicine kan masih melihat dari teori lihat lidah, ya, terus nadi gitu, terus juga lihat mukanya, ya, terus dari lihat kondisi jalannya seperti apa. Nah, ini kan sebenarnya semua kalau dilakukan bersama-sama, ini juga lebih baik. Karena satu peralatan modern kadang-kadang dia tidak bisa menangkap sinyal-sinyal spiritual seseorang. Ya, karena di dalam darah kita itu ada sen namanya. Sen ini semangat. Dia ada jiwa itu kalau dibilang kalau istilah ini. Ya kalau bahasa-bahasa itu kan dibilang jiwa, ada roh lah seperti itu. Tapi kalau kita mungkin ya di Buddhis selain lagi itu adalah masalah semangat ya di dalam kita itu. Wirya sebenarnya. Karena darah ini punya nilai spiritual. Maka itu kalau Dracula selalu mau hirup darah-darah orang suci. Gitu. Haus darah. Gitu. Ya kan dia bisa meningkatkan dia punya itu. Nah disinilah sebenarnya kita bisa lihat dari kondisi seperti ini tidak bisa deteksi oleh peralatan modern. Iya. Kalau keduanya berjalan, akan lebih baik. Kalau gitu nanti sekolah psikologi nggak ada. Dengan pakai mesin. Waduh. Ternyata masalah kesedihan seseorang. Contoh saya melihat lidah aja. Saya bisa tahu orang ini mengalami kesedihan yang panjang dari lidah. Jadi penyakit dia harus diberesin masalah psikisnya dulu. Gitu. Begitu saya lihat, waduh ini ibu mengalami kesedihan yang panjang. Gitu. Kalau dia mengalami kesedihan panjang, sel gitu jadi lemot. Pelan dia jalannya. Artinya apa? Banyak macet di dalam sel nantinya. Iya. Kalau kesedihan itu menimbulkan tumor. Kalau terlalu stres jadi kanker. Karena si sel bergerak aktif, mancarin jumlah besar energinya. Oke. Gitu. Kalau saya baca dari sejarah pengobatan ya Sinse, China itu kan sudah ribuan tahun gitu ya, dan mereka itu menyelidiki dengan mempelajari, mengumpulkan herba, melakukan berbagai hal gitu. Betul. Barat memang sangat berjasa karena adanya Hippocrates gitu, Hippocrates gitu. Jadi dia adalah yang mengumumkan ya bahwa di zamannya dia hidup itu kan banyak banyak dokter yang juga jualan snake oil gitu ya, jualan yang enggak gitu, dan dia mengatakan bahwa dokter tidak boleh dokter tidak boleh mengutamakan uang apa segala macam. Sampai sekarang kan setiap dokter yang mau lulus kan harus mengucapkan sumpah ya, Hippocrates itu. Nah, itu kira-kira mungkin 300 tahun sebelum Masehi. Namun tahun 200 setelah Masehi itu muncul tokoh yang luar biasa namanya Galen. Nah, Galen itu mempelajari tubuh manusia. Dan karena pada waktu itu dia tidak mengerti jalannya darah gitu. Maka Galen mengeluarkan teori 4 humor gitu ya, bahwa seluruh tubuh kita itu dikendalikan oleh 4 cairan. Ada darah, ada ada dahak, ada cairan segala macam itu. Nah, dengan 4 ini dia membuat buku dan diajarkan ke kedokteran. Pada saat itu karena mungkin dari ajaran gereja ya, kita dilarang untuk membuka mayat apa segala macam, maka orang-orang percaya. Tahun 1000 itu Ibnu Battuta itu dengan sembunyi-sembunyi itu membuka mayatnya orang. Jadi karena itu tahun 1000 itu sebetulnya kedokteran Islam itu lebih maju daripada kedokteran Barat.
Nah, Galen terus salah terus nih, Galen salah terus, dan semuanya ngikut gitu ya, salah. Tahun 1776 Amerika merdeka, kemudian presidennya yang pertama, George Washington, itu meninggal karena dokternya itu ikut teorinya Galen. Ketika dokternya meriksa, dia bilang ini kebanyakan darah gitu ya. Terus diambil darahnya sampai dia mati, padahal dia flu gitu kan ya. Tapi karena diambil darahnya semua, maka dia mati karena kekurangan darah. Baru setelah Barat melakukan berbagai studi ya, sekarang kita mengalami ini banyak sekali yang bagus gitu. Jadi itu sejarah yang saya baca ya. Jadi betul yang dikatakan oleh Shinsei, ketika kerjasama itu sebanding gitu. Jadi kalau Shinsei lihat gini, Barat punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Chinese medicine punya kekurangan dan kelebihan. Kalau kira-kira yang kita bisa perbaiki dari Chinese medicine apa, Bante? Yang masih harus perlu terus kita perbaiki terus, bagian mananya dari Chinese medicine? Kalau kita lihat di China sendiri kan mereka sudah makin maju. Dia mengambil yang baik dari dunia kesehatan modern, ya pengobatan modern, yaitu dia bisa melihat dengan alat-alat juga, ya gitu. Sekarang bahkan itu kan sudah bikin juga teknologi ya untuk membantu para praktisi Chinese medicine dengan alat-alat teknologi ini. Betul. Coba di dalam hal ini saya ingat satu kata dari salah satu Shinsei tua di China. Dia pernah datang di acara seminar untuk kedokteran Barat ya. Jadi dia mengatakan kalian ini sebenarnya yang hebat itu para insinyurnya. Jadi insinyur yang bikin mesinnya yang hebat gitu. Jadi kalau mesin ini nggak ada, para dokter juga kebingungan. Hasil lab bagaimana? Nggak bisa. Tapi kalau Chinese medicine, dia bisa meraba nadi. Oh iya. Bisa melihat lidah, bisa melihat wajah seperti apa. Bisa tanya jawab. Oke. Gitu. Kalau kita cuma hanya tanya jawab saja tanpa alat-alat, ibarat kehilangan senjata. Iya. Oke. Tapi kalau di situ ada kelebihan. Nah, disinilah kalau kedua ini dikombin, ini membuktikan kiri dan kanan. Apa yang dikatakan Chinese medicine terbukti di sini, gitu. Mengenai misalnya stasis darah, stagnasi darah. Ternyata kalau kita pakai mikroskop, kita lihat jari tangan kan kelihatan, gumpalan darah, ya kan. Terus yang lembab dibilang katanya sindrom lembab. Lembab itu seperti apa? Ternyata tuh lapisan di dalam itu kita celah-celahnya putih semua penuh, seperti awan. Gitu. Apa itu? Jadi zaman dahulu saja sudah punya kemampuan melihat itu. Oke. Gitu. Oke. Jadi Shinsei menganjurkan bahwa dokter-dokter yang saat ini belajar Western medicine juga nambah ya, Shinsei. Sebaiknya sehingga memang tidak keduanya tergantung supaya pada komunikasinya mesin. lancar. Oke. Komunikasinya lancar antara kita dengan ini. Oh, tahu maksudnya apa. Iya. Jadi di pelajaran kedokteran Barat ada unsur pelajaran Chinese medicine. Sementara kita di Chinese medicine memang belajar anatomi, patologi, ya semua itu kita belajar. Sama Oke. Gitu. Nah, Shinsei, misalnya ya, ketika saya ke rumah sakit nih, kan ditanya itu sama dokter gitu ya, kamu sakit apa segala macam, kemudian diperiksa tekanan darahnya, kemudian dikasih resep gitu ya, dikasih resep. Tapi kalau saya ke Shinsei kan disuruh berbaring gitu ya, kemudian langsung diperiksa, kemudian ditanyai keluarnya apa, kemudian diperiksa, kemudian dia naruh tusuk jarum gitu ya, mungkin ditinggal 20 menit, 25 menit, 30 menit gitu ya. Kemudian setelah selesai, kadang-kadang nggak dikasih resep. Jadi sudah selesai, mungkin saya disuruh balik lagi minggu depan gitu ini ya. Jadi lebih sehat atau apa. Tapi kalau dokter itu dikasih resep, tapi kita tidak disentuh, tidak diapain gitu. Menurut Shinsei, dua pendekatan ini gimana sebaiknya? Yang ideal kayak apa? Sebenarnya sih gini, Chinese medicine itu semuanya kombinasi aslinya. Cuman kita nih terpengaruh dengan kondisi sekarang ini dipisah-pisah. Sepertinya dokter Barat tuh dipisah-pisah antara herbal sendiri, antara obat sendiri, ada apotekernya, terus kemudian ahli cuman ini satu macam saja. Dipilah-pilah.
Sebenarnya Chinese medicine itu satu kesatuan, nggak bisa dipilah. Seorang akupunturis dia juga ngerti tentang herbal. Pasti dia bisa buka, gitu harusnya. Karena kita belajar keseluruhannya. Gitu. Seperti saya belajar body space medicine, tapi saya belajar juga tentang herbalnya. Bagaimana melihat dari lidah, saya bisa meresepkan herbalnya untuk yang diminum, gitu. Dan ini resepnya dibawa ke toko obat ya? Mau di toko obat bisa, mau saya sendiri racik bisa. Karena kita adalah kombinasi. Jadi bisa kita karena berdasarkan apa yang kita lihat udah dianalisa, kita bisa buatkan boleh. Tapi tidak boleh dijual bebas. Arti kata, oh obat ini saya jual bebas, nggak boleh. Itu nanti kena di BPOM. Tapi kalau untuk kita pribadi praktek untuk melayani pasien boleh. Kita racik sendiri langsung kita berikan. Karena kita akan pantau. Kan biasanya hanya diberikan waktu seminggu atau paling lama 2 minggu. Pada saat datang lagi kita sudah lihat perubahannya. Gitu. Wow, luar biasa ya. Luar biasa ya. Betul. Oke, ini mengenai TCM juga nih Sensei ya, berhubungan dengan TCM. Nah, ini juga sama dengan pengalaman saya nih Sensei, yang pas saat di Gria Sehat Nalanda nih. Ada juga kan sebagian pasiennya itu kan yang rata-rata nih sebagian ya, yang merasa bahwasanya mereka menggunakan pengobatan TCM ini ketika mereka mentok dengan cara yang lain. Nah, tapi sebenarnya nih Sensei, kapan sih waktu yang tepat untuk kita menggunakan pengobatan TCM ini? Ataukah mungkin ada kondisi tertentu yang memang kita harus menggunakan pengobatan TCM ini, Sensei? Sebenarnya kembali lagi kita lihat dalam kondisi pasien. Kalau kondisi ini kritis, kita harus anjurkan ke rumah sakit tetap. Tapi kalau dia cuma ya ada sakit tangan nggak bisa angkat, kita lihat dari lidah, oh dia lembab, oh saya tinggal lakukan treatment aja dengan terapi api, dengan mungkin kita lakukan kuasa, kerokan ya, supaya membuka jalur energinya, atau melakukan dengan akupuntur gitu. Jadi lihat situasi. Tapi kalau yang kritis mau nggak mau kita harus anjurkan. Misalnya saya melihat, wah ini ginjal dia lemah sekali. Saya udah cium aroma bau pesing ya, atau bau amis di badan dia. Berarti kan kreatininnya sudah tinggi. Saya anjurkan kamu cepat periksa lab gitu. Jadi saya anjurkan seperti itu. Nggak bisa kita tunda lebih lagi. Spesifik ya. Saya langsung keluar berapa apa ya masalah. Iya, kita bisa langsung, kita bisa tahu. Makanya ada melihat, meraba, mendengar kan itu, mencium, itu kan dipakai di dalam analisa itu. Dokter pun sudah memakai itu juga. Sekarang ini. Kalau suster gimana sih? Suster. Suster kalau yang udah belajar pasti dia ngerti juga. Sebaiknya ya. Sebetulnya teman-teman yang sudah mendalami kedokteran atau kesehatan ya, sebaiknya memperdalam lagi ya. Banyak sekarang suster-suster juga belajar tentang Chinese medicine. Dia belajar akupuntur juga supaya menambah itu ya, wawasannya. Awal tahun ini saya pergi bersama beberapa murid ya, Sensei yang mengambil pembelajaran RPL, rekognisi pembelajaran lampau gitu ya. Sekitar 20% itu dokter gitu ya. Terus kemudian ada yang suster, ada bidan, ada farmasi gitu ya. Dari berbagai tempat, kemudian kita pergi ke China, ke Jiangxi 1 bulan. Karena itu kan syaratnya ya. Wah, saya senang sekali bahwa mereka merasa dapat sesuatu gitu ya. Dan ketika mereka balik itu karena ada grup ya, WA grup itu saling sharing gitu. Jadi saya merasa wow, kayaknya yang Sensei katakan itu pelan-pelan terjadi ya Sensei. Jadi ilmu itu mulai saling melengkapi gitu. Betul, karena kita belajar Chinese medicine harus belajar mengenal hukum alam semesta. Kalau kita sudah belajar hukum alam semesta, kita mudah untuk memberikan treatment. Contoh begini, kalau kita istilah lihat lidah, wah ini paru-parunya panas. Orang bertanya, kenapa paru-parunya panas? Sifat api kan naik ke atas selalu. Ya kan? Ini hukum alam. Yang panas dia naik ke atas. Nah, kalau di atas panas, ibarat di langit nih penuh awan tebal. Di bawah kan kering. Gitu. Berarti dia akan keganggu nanti tanahnya ibarat retak-retak. Artinya BAB kita bakal susah. Karena di bumi kan bawah nih, iya kan? Ini atas langit panas di atas, bawah kering. Artinya BAB-nya kelak susah. Jadi kalau kita tanya pasien begitu, BAB-nya bagus atau tidak? Kalau dia masih bagus, berarti masih belum parah, ya kan?
Nah, kalau dia sudah parah, berarti tinggal turunin hujan kan? Iya. Atasnya harus didinginkan, Iya. air biar turun lagi ke bumi, gitu. Jadi usus kita jadi basah, BAB kita lancar. Nah, tinggal menggunakan herbal yang sifatnya pendingin, atau dari sudut food therapy makanan. Misalkan kita kasih kundur kan murah itu. Kundur itu bersin, panas paru-paru cepat sekali, Oke. gitu. Ya kan? Oke. Itu dari belajar food therapy nanti bisa banyak makanan-makanan yang sifatnya mendinginkan, ada makan yang sifat menghangatkan, gitu. Makanya luas sekali Chinese medicine kalau kita pelajari itu nggak habis-habis sebenarnya. Betul. Itu mengingatkan saya ke itu loh. Sensei kan sudah bicara tentang yin and yang gitu ya. Lalu kan ada 5 unsur loh, Sensei. Iya. Nah, itu bagaimana menghubungkan 5 unsur dengan kesehatan tubuh kita? Iya, sebenarnya kan unsur-unsur ini kan memang di dalam teori I Ching udah ada. Karena di alam semesta ini memang terjadi seperti itu lingkarannya. Ya, munculnya misalnya kayu. Ada kayu pasti ada muncul api nanti. Karena kayu menghidupi api. Kalau udah ada api kan dibakar, pasti jadi apa? Tanah. Muncul tanah. Nah, dari tanah ini ada di dalamnya nanti ada logam. Ya kan? Ada logam, nanti akan muncul air, ada pompa air, ini muncul air. Iya. Itu cara menghafal yang gampang. Ada air, dia menghidupi kayu lagi. Iya. Ya, saling mendukung namanya ini, siklus saling mendukung. Ada juga yang saling bertentangan ya. Misalkan api dengan air gitu. Ya kan? Oke. Tapi kan istilahnya api bisa dimatiin oleh air kalau airnya besar. Tapi kalau airnya kecil, belawan berbalik gitu. Iya. Secara alami api dimatikan oleh air. Gitu. Tapi kan ada juga yang kurang ajar. Jadi apinya lebih gede, airnya dihina gitu. Iya kan? Seperti itu. Nah, kayak kayu dirusak oleh siapa? Logam. Karena pohon ditebang kan pakai logam. Kalau logam sendiri rusak dari apa? Karena dari api dirusak. Karena lumer dia. Iya, benar. Cara menghafalnya biar gampang gitu. Ya kan? Oke. Semua saling terkait gitu. Tanah dirusak oleh kayu karena akar pohon. Gitu. Iya. Masuk. Jadi mudah menghafalnya. Kalau belajar Chinese medicine tuh jangan menghafal mati. Kita harus belajar mengerti filosofinya dulu. Oke. Makanya itu selalu belajar Chinese medicine kita harus belajar baca syairnya. Oke. Syairnya harus ngerti, dari situ baru kita bisa menerapkan. Tubuh kita ini sebenarnya punya ruang-ruang. Jadi kalau kita lihat dulu belajar, saya dari teknik atau yang lain belajar nggak ya? Satu besi aja itu dilihat ada molekul-molekulnya, dia ada ruangnya, makanya bisa dipatahkan kan? Bisa dipatahkan. Tubuh kita juga sama. Semakin berat itu batu, semakin enak. Setuju. Gitu. Kalau makin ringan, tanggung, aduh, ngilu dan kesemutan. Ya, kalau bisa beban tambahin sampai enak gitu. Energi prenatal itu tidak bisa kita tambah. Oh. Kita harus saving. Makanya kalau kita workaholic, banyak yang usia workaholic ini belum sampai tua dia ada gagal ginjal. Oh.